Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Jamaah rahimani rahimakumullah. Senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Di antara nikmat yang paling agung adalah nikmat Islam dan nikmat keimanan. Di antara nikmat yang begitu agung juga yaitu nikmat kesehatan dan nikmat farah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan para keluarganya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya sampai akhir kelak. Jamaah rahimani rahimakumullah. Pada sore ini insyaallah kita akan mengaji suatu kitab Asyra Qawaid Tazkiyatun Nufus, yaitu 10 kaidah dalam menyucikan hati ataupun menyucikan jiwa. Sebelum kita memasuki panduan kitab, maka tentunya kita mengetahui bahwasanya dahulu orang-orang dalam kehidupannya dengan kehidupan yang sederhana, meskipun mereka telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari harta-harta mereka. Akan tetapi pada abad yang kedua, ketika kejayaan Islam bertambah luas dan mendapatkan harta semakin banyak seperti mendapatkan dari ghanimah, seperti mendapatkan dari jihad, maka sebagian manusia itu pada saat itu merasa tenggelam oleh dunia, tenggelam oleh kekayaan dunia. Sehingga sebagian manusia pada saat itu ingin mensucikan diri, yaitu dengan meninggalkan dunia. Yang bisa dikenal pada saat itu adalah dengan ajaran tasawuf. Dengan ajaran tasawuf ini, mereka awalnya meniatkan untuk meninggalkan dunia agar mereka bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di awal abad-abad kedua. Kemudian berjalannya waktu kemudian akhir sampai akhir dari abad kedua, maka berkembanglah ajaran tasawuf tersebut menjadi ajaran-ajaran yang justru berlebihan, menyimpang daripada dia niat awal, yaitu meniatkan meninggalkan dunia untuk berfokus pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir abad kedua, mereka muncul ajaran-ajaran tasawuf seperti hakikat, tarikat, ma'rifat, yang mereka berkembangnya malah justru mempelajari filsafat-filsafat yang mana mengantarkan lebih jauh dari agama Islam. Sehingga tidak heran ketika orang-orang ingin bertazkiyah nufus, ingin menyucikan diri, mereka mengorbankan meninggalkan keluarga, bersemedi, kemudian melakukan amalan-amalan khusus untuk menyucikan diri. Apakah hal tersebut yang diridai Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Maka para ulama, salah satu ulama kita yaitu Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala, menulis suatu kitab kaidah-kaidah dasar seseorang yang ingin mensucikan jiwanya. Sehingga beliau mengarahkan kepada seseorang untuk tidak terjerumus kepada tazkiyatun nufus ataupun pembersihan hati yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Syekh Abdul Razak, dosen ya, Jami'ah Islamiyah Madinah,
kemudian pengajar tetap di Masjid Nabawi, dan beliau juga sering ziarah ya ke Indonesia sebelum Covid. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kami telah belajar secara langsung duduk di hadapan beliau menyelesaikan suatu kitab di ba'da fajar, dan ini yang kami kangenkan ya di Masjid Nabawi, yaitu belajar langsung kepada para ulama. Dan kitab ini bukan kitab akan tetapi kutaib secara ringkas agar mudah untuk dipelajari dari seluruh kalangan, baik thalabul ilmi maupun orang awam, yang mana ketika beliau menulis suatu kitab tebal-tebal, mereka beralasan bahwasanya ketika menulis suatu kitab yang tebal, belum tentu dibaca orang-orang. Yang hanya membaca hanya thalabul ilmi saja. Akan tetapi orang-orang awam yang tidak menyempatkan diri untuk menuntut ilmu, mereka sibuk kerja, tidak ya membaca kitab. Sehingga sebagian ulama, kenapa mereka menulis suatu kitab yang sangat kecil supaya agar lebih mudah untuk dibaca seluruh kalangan. Ketika istirahat bisa dibaca, ya. Ketika bisa di mobil bisa dibaca, ketika setelah makan mungkin bisa dibaca, sehingga tidak membutuhkan waktu yang sangat banyak. Ini alasan para ulama ketika membuat kutaib, yaitu kitab kecil supaya untuk mudah untuk dipelajari. Ini 10 kaidah dari tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, dalam rangka agar orang-orang yang ingin mencucikan jiwanya tidak terhindar dari firqah-firqah yang salah yang tidak dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Apakah kaidah-kaidah ini tidak mengambil dari Al-Quran dan Hadis? Maka tentunya para ulama ketika membuat suatu kaidah, tentunya mereka telah membaca suatu kitab yang sangat banyak dari Al-Quran ataupun hadis, lalu dikumpulkan menjadi suatu kaidah yang ringkas. Dan kaidah-kaidah ini muncul diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tayyib, kita insyaallah akan membacakan inti dari kitab ini, yaitu Asra Qawaid Tazkiyatun Nufus. Setelah Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Syekh mengatakan an-nafsul lati baina janbai al-insan amruha 'azimun wa sya'nuha kabirun. Jiwa manusia itu memiliki dua sisi. Yang dua sisi ini suatu perkara yang sangat besar, dan perkara tersebut sangatlah agung. Dua sisi ini bisa mengantarkan kepada kejelekan ataupun mengantarkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebelum Allah Subhanahu wa taala menyampaikan jiwa manusia, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyamsi wa duhaha," dan demi matahari dan cahaya sinar matahari di pagi hari, wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringinya, wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila menampakkannya, wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila menutupinya, wasyamsi wa ma banaha, dan demi langit serta pembinaannya, wal ardi wa ma qahaha, dan demi bumi serta penghamparannya, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan kesempurnaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa fujuraha, kepada keburukan, atau wa taqwaha, ataupun kepada ketakwaan. Qad aflaha man zakaha, dan telah berhasil sukses bagi orang-orang yang ingin mencucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi bagi orang yang mengotori hatinya.
Dan sebenarnya syahid dari ayat ini adalah 2 ayat saja, yaitu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jiwa manusia yang Allah Subhanahu wa taala menguasai jiwa seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluk yang sangat besar seperti langit, seperti matahari, seperti bulan, seperti siang, malam, langit, bumi. Itu menunjukkan yang akan disampaikan Allah Subhanahu wa taala sangatlah penting, dan Allah Subhanahu wa taala tidak main-main dalam menyampaikan sesuatu. Meskipun Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah, apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu bermain-main? Tentunya tidak. Akan tetapi berbeda ketika saya mencuri dengan sumpah saya mencuri. Mana perbedaannya? Penekanan. Kalau mengatakan saya mencuri itu biasa saja. Tapi kalau ditekankan dengan sumpah, berarti itu menunjukkan keseriusan dan ketekanan yang Allah Subhanahu wa taala maksud, yaitu qad aflaha man zakka, barang siapa sungguh orang yang berhasil adalah orang yang ingin menyucikan jiwa. Kemudian wa qad khaba man dassaha, dan orang yang rugi adalah orang yang mengotori jiwanya. Kemudian setelah Syai menyebutkan ayat atau surat Asy-Syams, ya, siapa yang beruntung, jiwa yang beruntung, ada jiwa yang tidak beruntung. Maka Syai menafsirkan, membawakan ayat qad aflaha man zakka, dan sungguh telah beruntung bagi orang yang menyucikan diri. Asluhu az-zaka. Kata dari zaka itu adalah zakah, ya. Tazkiyah dari kata asal zakah. Apa itu zakah? Az-ziyadah fil khair. Bertambahnya kebaikan, bertumbuhnya kebaikan. Wal muradu bil ayati huna anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi wa islahihi, kemudian wa istiksari minat ta'at wal khair, maka yang dimaksud di sini adalah orang yang berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan jiwa, yaitu dengan memperbaikinya, yaitu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhinya dari keburukan-keburukan dan maksiat, maka sungguh dia telah merealisasikan aflaha, yaitu keberuntungan. Sehingga Syekh, ya, mengatakan bahwasanya tazkiyah itu dari kata asal zakah yang bertumbuh. Sehingga orang yang ingin bertazkiyah nufus berarti dia ingin untuk berkembang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wa qauluhu ta'ala wa qad khaba man dassaha, asluhu tadasiyah. Dan sungguh orang yang merugi adalah orang yang mengotori jiwanya, dari kata tadasiyah wa huwa al-ikhfa, yaitu menutupi. Maksud di menutupi di sini adalah fal 'asi qad akhfa nafsahu al-karima bi ismil asin. Yaitu seorang yang bermaksiat, sungguh dia telah menutupi dirinya, jiwanya dengan perbuatan-perbuatan dosa. Berarti Allah Subhanahu wa taala secara fitrah telah menciptakan jiwa manusia itu dengan keadaan suci. Akan tetapi yang mengotori jiwa tersebut adalah manusia itu sendiri, yaitu dengan perbuatan asam, yaitu perbuatan dosa. Kemudian hatta sarat nafsan dani'atan wadi'atan wastahaqqat bidzalika khaybah wal khusran. Sehingga ketika dia melakukan suatu perbuatan dosa, maka kemudian dia menjadikan rendah, jiwanya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan jiwanya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berhak mendapatkan kerugian di akhirat kelak. Rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari wa qad khaba man
dassaha, yaitu mengkotori atau menutupinya. Setelah itu, saya mau membawakan suatu perkataan dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Fan-nufusu sarifah la yarda minal asya illa bi'a'laha wa afdaliha wa ahmadiha." Jiwa yang mulia itu tidak ridho kecuali dengan di tempat yang paling tinggi, di tempat yang paling afdol, dan di tempat sesuatu yang terpuji. Hati yang bersih pasti akan mencari sesuatu yang mulia, sesuatu yang afdol, sesuatu yang dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jiwa yang khabisah au dani'ah yahumu haula danaat, dan jiwa-jiwa yang kotor pasti diliputi sekitarnya adalah kerendahan, kehinaan. Sebagaimana hewan lalat itu sukanya di mana? Sukanya di kotoran, lingkungan yang kotor, tidak mau yang bersih, tidak mau di tempat yang nyaman. Sebagaimana jiwa. Jiwa bila mana kita bersih, ketika melihat suatu maksiat, ketika melihat lingkungan yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak akan betah tinggal di tempat tersebut. Dan akses secara jiwa, dia akan menolak, akan segera berpindah dari lingkungan yang tidak nyaman. Akan tetapi, jiwa yang mana ketika lingkungannya penuh kemaksiatan, kemudian tidak ada amar ma'ruf di dalamnya, lalu betah di dalam tempat tersebut, maka sungguh bisa diketahui bahwa dirinya mempunyai kotoran-kotoran yang harus dibersihkan dari jiwanya. Ini adalah contoh dari pada kotoran-kotoran jiwa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yaitu az-zulm, kezaliman. Jiwa yang bersih tentunya dia tidak akan ridho bila mana di sekitarnya ada kezaliman. Kemudian wala bil fawahish, kemudian di sekitarnya kepada perbuatan-perbuatan kefasikan. Wala bis sarakah, kemudian tidak betah ketika terdapat orang-orang yang saling mencuri. Wal khiyanah, saling berkhianat. Li'annaha akbaru min dalika wa ajal. Karena jiwa tersebut lebih besar daripada itu sendiri dan lebih mulia. Sedangkan jiwa yang kotor, maka dia akan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan nyaman terhadap lingkungan-lingkungan yang terdapat kezaliman, khianat, dusta, ya, kemudian saling mencuri dan yang lainnya. Ini permisalan daripada Ibnu Qayyim, dan Ibnu Qayyim mengatakan wa kullu nafsin yamilu ila ma yunasibuha wa yushakiluha. Maka jiwa itu tergantung pada jiwanya itu sendiri. Bila mana jiwanya bersih akan condong kepada kebaikan-kebaikan, dan jiwa yang kotor akan condong kepada yang sesuai dengan jiwanya. Dan jiwa itu akan mencocokkan sesuai jiwa yang dia miliki. Maka kita juga bisa introspeksi diri bila mana kita betah ataupun ya melihat kemungkaran kemudian kita ya tidak saling menasihati, berarti salah satu indikatornya adalah bahwasanya terdapat dalam jiwa kita kotoran. Karena menyaman, ya tentunya jiwa yang bersih tentunya tidak nyaman, tidak akan layar atau tidak akan ridha kepadanya. Kemudian Syekh melanjutkan, falamma kanat tazkiyatun nafs bi hadhihi ahammiyah wajaba ala kulli muslimin nasihin li nafsihi ayyuna biha inayatan fa'iqah. Maka yang paling terpenting mensucikan jiwa bagi wajib bagi seorang muslim, orang yang ingin kebaikan pada dirinya sendiri, nasihin yaitu orang yang ingin kebaikan dirinya sendiri seharusnya memperhatikan lebih dalam dari jiwanya. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara ayujahida nafsahu fi hayati ala tahqiqi hadil ghayah hamidah. Dengan merealisasikan dalam kehidupannya bersungguh-sungguh untuk merealisasikan
jiwa yang bersih, dan tujuan yang sangat mulia. Untuk apa? Liyufliha, untuk keberhasilan di dunia dan di akhirat. Dengan apa lagi? Untuk mendapatkan kebahagiaan yang sangat hakiki, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Fa inna linnasi 'alal muslim haqqan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya jiwa itu mempunyai hak, ya, tidak dikeraskan ataupun membiarkan sehingga ki sehingga nafsu itu mempunyai hak kapan diberikan, ya, kapan diperlakukan dengan baik, apakah harus beribadah terus tanpa istirahat ataukah membiarkan, ya sudah menuruti hawa nafsunya, tidak akan, tetapi di pertengahan waktu ibadah-ibadah, ketika waktunya kebaikan, melaksanakan kebaikan, kemudian ketika istirahat, istirahat. Sehingga di pertengahan tidak syadid, tidak keras, dan tidak meremehkan perbuatan yang melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani rahimakumullah. Setelah kita muqaddimah mengerti tentang an-nafs, ya, tazkiyatun nufus, memberikan jiwa, maka kita akan masuk ke kaidah yang pertama. Bagaimana caranya untuk menyucikan jiwanya? Maka yang kaidah yang pertama adalah, yang paling penting adalah at-tauhidu aslun ma tazku bihi nufus. Tauhid adalah pokok pencucian jiwa, membersihkan jiwa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum berdakwah kepada para sahabatnya tentang syariat Islam, fikih, dan yang lainnya, maka yang pertama dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tauhid, membersihkan jiwa dari kesyirikan, dan kotoran yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tauhid yaitu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin. Dan ini tujuan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidakkah kami menciptakan manusia, jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya liya'budun maknahu liwahidun, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pangkal yang pertama kali bagaimana cara seorang itu menyucikan, membersihkan diri, yaitu dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tauhid merupakan visi para rasul dan anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut." Ini misi yang paling besar para nabi dan rasul dari zaman Nabi Nuh ilal akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, membersihkan kotoran yang paling kotor, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini saya mengatakan bahwasanya salah satu cara membersihkan jiwa yaitu dengan tauhid. Ketika misi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tauhid, maka sebagai umatnya, ketika kita ingin berdakwah, maka yang pertama kali adalah berdakwah tauhid, mengajak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang pertama kali wajib seorang dai mengetahui, dan para dai juga harus mengerti tentang metode dakwah dan materi yang akan disampaikan, sebagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Mu'ad bin Jabal indama ba'atsahu ilal Yaman, ketika mengirim ke kota Yaman atau negeri Yaman. Innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyuhidullah. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlil kitab. Mu'ad sebelum terjun ke medan dakwah, maka Mu'ad ini mempelajari
karakter mereka, yaitu mereka yang punya ahli kitab, yang mempunyai kitab. Nasara dan Yahudi, mereka orang-orang yang berilmu, tidak sembarangan. Maka siap-siap. Maka setelah mengetahui kondisinya, lingkungannya, mereka itu kerjanya apa aja, kegiatan mereka itu apa saja, apa yang mereka sukai, apa yang mereka tidak sukai, maka seorang dai itu harus mengetahui karakter mereka. Setelah dai dari hadis ini, maka yang kedua adalah materi yang harus disampaikan. Apakah materi ya cocok dengan mereka atau tidak? Akan tetapi di sini yang pertama kali, awal ma tad'uhum, yang pertama kali sampaikan kepada mereka adalah mengenal Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita belajar dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa seorang dai itu wajib mengerti kondisi, lingkungan, dan materi penguasaan materi yang akan disampaikan kepada dakwanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang tidak mau membersihkan diri, yaitu tazkiyatun nufus, dengan tauhid, dengan iman, yaitu dengan azab yang sangat keras. Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak mau membersihkan jiwanya dengan tauhid, dengan keimanan, dengan ancaman siksaan yang sangat berat di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wailul lil musyrikin." Celakalah bagi orang-orang musyrikin. Alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati wa hum kafirun. Orang-orang yang tidak mau menunaikan zakah. Zakat di sini artinya sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah, artinya adalah tauhid. Wa hum bil akhirati wa hum kafirun. Dan mereka mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Taimiyah fi hadhihi tafsir hiya at-tauhid wal iman alladhi bihi yaskunal qalbu. Yaitu orang-orang yang tidak mau menyucikan diri dengan tauhid dan iman, yaitu mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat besar. Fa innahu yatadammana nafa ilahiyah. Mereka menafikan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai wahdah yang berhak disembah. Dan ini maknanya bahwa huwa haqiqatun la ilaha illallah wa hada aslu ma tazku bihi qalbu. Dan ini hakikat kata la ilaha illallah, pokok daripada pembersihan jiwa. Sehingga tidak mungkin ya orang ingin membersihkan jiwa, akan tetapi malah justru dia mengerjakan sesuatu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan sesuatu untuk selain kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan-amalan yang tidak dicontoh kepada Allah, kepada dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Justru kembalikan secara logika, ketika kita membersihkan jiwa dari kesyirikan, malah justru dia melakukan kesyirikan. Contohnya misalkan kita ingin membersihkan baju kita dengan air comberan, maka yang ada malah justru kotor, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika seseorang ingin membersihkan diri kemudian malah justru melakukan kesyirikan-kesyirikan, malah justru dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, karena muallif mengatakan bahwasanya wa kama anna tauhida huwa aslu ma tazku bihi nufus wa tadhuruhu fa inna syirka huwa ashaddu ma yadunnusul nufus. Dan kotoran yang paling kotor untuk mengotori jiwa seseorang yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya akan hangus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan orang-orang sebelum kalian, sungguh apabila engkau melakukan kesyirikan, amalan-amalan kalian akan terhapus
dan kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Dan ini adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengancam kepada pelaku syirik, bahwa pelaku syirik dosanya tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala liman mata alaihi, dan bagi yang mati di atas kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang-orang yang menyekutukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik bagi yang dihendakinya. Sehingga dari paparan dari syaikh, ketika seseorang ingin mencucikan diri atau membersihkan jiwa, yang pertama kali perhatikan adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengannya kita bisa masuk ke dalam surga, dan bila mana dia terjerumus dari kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala mengancam bahwa dia akan masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar." Dan sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atasnya surga dan tempatnya di dalam neraka. Fa idza haqqaqal 'abdu tauhid hasad lahu zakah kamilah. Barang siapa yang merealisasikan tauhid dalam membersihkan diri dari dosa-dosanya, sungguh dia akan berkembang secara sempurna. Ketika bersih, dia mampu untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kita telah jelaskan az-zakah, yaitu tumbuh dalam kebaikan. Wa hasalat lahu hidayah, dengannya akan mendapatkan hidayah wal amnu, keamanan dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, ya, keamanan di dunia dan di akhirat. Wa man akhlasal 'abdu adulillah wal mahabba lahu hasalat au khalasat wasihah wa zakat nafsa wa tabat. Dan barang siapa yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surga. Dan wa mata adkhala 'alaiha ma yashubuha minasyawaib asyirki dakhala ala nafsi minad danas. Dan barang siapa yang ia memasukkan kotoran-kotoran dosa berupa syirik, maka sungguh dia telah mengotori jiwanya. Fala zakata li nafsi illa bitahqiqit tauhid. Maka tidak akan bersih jiwa manusia tanpa melakukan tauhid, mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala lillahi dinul khalis, kepada Allah Subhanahu wa taala agama yang khalis, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang pertama, yaitu tauhid, pangkal daripada menyucikan hati. Dan ini yang dilakukan oleh para rasul dan para anbiya ketika mereka ingin membersihkan jiwa-jiwa para sahabatnya. Tidak mungkin Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan mengatakan riba haram, khamr haram, kezuluman atau kezaliman haram, zina haram, sedangkan mereka masih mempunyai penyakit yang paling besar, kotoran yang sangat besar, tauhid. Mereka tidak akan pernah nurut perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena di jiwanya belum tertanam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun realitanya apa? Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 13 tahun, fokus terhadap penyucian jiwa mereka. Ketika turun ayat khamr, maka Madinah diriwayatkan banjir dari air minuman khamr. Bahkan ada riwayat ketika sedang meneguk, belum masuk, mereka langsung memuntahkan khamr tersebut karena mereka mendengar pengharaman khamr secara mutlak, karena di dalamnya sudah bersih. Maka yang pertama kali adalah at-tauhid. Qaidatus tsaniyah, kaidah yang berikutnya yang ditulis oleh oleh Syekh Abdul Razak, ya, bin Abdul Muhsin Al-Badar, yang kedua adalah kaidahnya adalah ad-du'a'u
miftahu zakatin nufus. Doa adalah kunci menyucikan jiwa. Doa yaitu kunci menyucikan jiwa. Dan doa merupakan hal yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mampu seorang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a." Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, doa. Berarti sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah doa. Kenapa bukan sholat? Kenapa bukan zakat? Kenapa bukan saum? Dijelaskan oleh Syekh Afad, du'au min afdalil ibadat indallah li'anna fihi idharan lil ajzi wal iftiqar wal tadullul wal inkisar. Doa merupakan ibadah yang sangat afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena menampakkan kelemahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena menampakkan dirinya ketidakmampuan mengerjakan sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menampakkan kebutuhan yang sangat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menampakkan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan doa. Maka sebagaimana kita ketahui bahwasanya doa itu terbagi menjadi dua. Doa ibadah dan doa mas'alah. Doa ibadah artinya adalah misalkan sholat, zakat, dan saum. Sedangkan doa mas'alah yang kita kenal yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari masalah-masalah yang kita butuhkan. Dari sinilah kenapa doa termasuk ibadah yang paling agung daripada ibadah-ibadah yang lain, karena di sana menampakkan dirinya kelemahan, kehinaan, kerendahan, hina sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa iftiqari bi quwwatillah. Kemudian alasan yang kedua adalah mengakui benar-benar Allah Subhanahu wa taala adalah maha kuat, maha mampu. Ketika sudah merendahkan, maka ada di sana pengakuan yang sangat besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala maha kuat, maha menguasai segala sesuatu. Kemudian maha kaya. Seluruh makhluknya tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah maha kaya, sehingga di sana pengakuan yang mampu ya menolong dirinya, merendahkan dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kenapa doa adalah ibadah yang sangat mulia sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asarnya, efek dari doa tersebut adalah walahu asarun azimun fi fathi abwabil khair. Doa itu merupakan memberikan efek yang sangat besar pintu-pintu kebaikan. Kama qala Syaikhul Islam fi wasiyati li Ibnu Qasim Maghribi, ketika Ibnu Taimiyah mewasiatkan kepada Al-Qasim, ad-du'a'u miftahu kullu khairin. Doa merupakan kunci dari setiap kebaikan. Wa kullu khairin tarjuhu li nafsika wa turiduhu min khairatid dunya wal akhirah. Dan setiap kebaikan itu engkau mengharapkan kebaikan dunia dan di akhirat. Dengan doa tersebut engkau mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. Dengan doa tersebut engkau menginginkan harapan kebaikan di dunia dan di akhirat. Sehingga ketika mempunyai cita-cita yang sangat tinggi, yaitu masuk ke dalam surga Firdaus, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada hambanya akan mengabulkan. Bukan hanya memerintahkan doa, silakan berdoa, silakan berdoa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kecuali di sana ada janji, yaitu dengan mengabulkan.
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya ya memerintahkan saja. Dan maka nanti suatu hari ataupun kelak di hari kiamah, ketika seseorang takjub dengan kebaikan-kebaikannya, ternyata daripada pahala doa itu sendiri. Ad-doa wal ibadah. Ketika dia berdoa, baik dikabulkan di dunia maupun nanti dikabulkan di akhirat atau menggantikan dengan senilai doa tersebut, ternyata mempunyai pahala juga, yaitu pahala ad-doa. Dan heran, dari mana ini pahala? Tidak pernah. Kadang sholat sunat tidak pernah, saum sunat juga tidak pernah. Ternyata pahala tersebut didapatkan dari ibadah doa. Dan ibadah doa merupakan ibadah yang sangat mulia. Dan kisah sebagaimana Amir Mukminin Umar bin Khattab, beliau itu tidak memikirkan beban doanya terkabul ataukah tidak. Inilah ahmilu hammal ijabah. Aku tidak membebani, aku tidak akan memikirkan doaku terkabul ataukah tidak. Walakinna hamud doa. Yang penting saya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab, khalifah, beliau tidak mengharapkan doa dikabulkan. Akan tetapi bagaimana caranya Umar bin Khattab bisa berdoa di setiap saat. Kenapa? Alasannya beliau, fa'ida ulhimtul doa fa'innal ijabah ma'ahu. Apabila saya dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berdoa kepada Allah, pasti ijabah akan menyertainya. Berarti Umar bin Khattab sangat paham tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Kadang di antara kita tidak berdoa 1-2 kali kok tidak dikabulkan, ya. Akan tetapi kita tidak berpositif. Yang penting berdoa kapan saja dikabulkan. Yang penting ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Umar bin Khattab yang dilakukan. Kemudian dari perkataan Amirul Mukminin Umar bin Khattab bisa kita ambil faidahnya bahwasanya beliau hanya ingin mengambil pahala doa. Adapun beliau tidak khawatir apakah doa yang terkabulkan atau tidak, karena dengan bersamanya doa Allah akan menjanjikan terkabulnya. Sebagaimana salah satu di antara Nabi Ibrahim kalau tidak salah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala anak selama 80 tahun. Berdoa 80 tahun baru diberi anak. Dan ini beliau yang penting bagaimana caranya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana jangan putus asa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang seseorang ketika berdoa 1-2 kali sepekan, 2 pekan, lalu apa? Lalu berhenti, menyerah, kok tidak dikabul-kabulkan. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa segera? Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyayangi dirinya untuk selalu mendekatkan, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ketika dia berdoa lalu langsung dikabulkan, maka dia berhenti untuk berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, tidak menunjukkan kehinaan diri, kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmahnya. Barangkali ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menyegerakan doa kita, Allah ingin engkau lebih dekat kepadanya, bangun malam menghinakan diri, menangis ilha, terus-menerus mengutuk-ngutuk. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih sayang daripada orang tua ataupun orang tua dari anak kecil. Sebuah kisah bahwasanya pernah dikisahkan oleh guru ana, ada seorang anak kecil yang mana orang tuanya itu menutup pintunya agar anak tersebut tidak boleh masuk ke rumah, mungkin melakukan kesalahan ataupun melakukan keliruan.
Lalu ketika itu anaknya mengetuk pintu terus sambil menangis berkali-kali, ibunya tidak membukanya, terus-menerus 2 kali, 3 kali, 4 kali. Lalu seorang ibu mana yang tidak luluh melihat anaknya menangis ketika meminta pintunya dibuka, lalu dibuka, ya, dibuka pintunya tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada kalian yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ibunya yang membuka pintu anak kecil tersebut. Ketika kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan? Mustahil, mustahil. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan. Kemudian eh Syekh mengambil dari kisah Al-Mutarrif bin Sikhir qala tadakkartu ma jima'ul khair. Saya teringat bahwasanya pusat kebaikan itu faidah khairu kasih, kebaikan itu sangat banyak. Menurut Mutarrif bin Syirin itu kebaikan itu sangat banyak. Bisa di mana? As-saum banyak kebaikan, wassalah salat banyak kebaikan, faida huwa fi yadillah, dan itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala, di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Faida anta la taqdiru ala ma fi yadillah, bila engkau tidak mampu apa yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, illa antas alahu fayu'tiyaka. Maka kalau tidak mampu untuk mendapatkan yang ada berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikannya. Faida jima'ul khair ad-doa. Ternyata kebaikan itu semua terdapat di ibadah doa, dan doa merupakan tazkiyatun nufus. Menyucikan jiwa merupakan dari ibadah doa, merendahkan, menghinakan, merasa butuh, mengakui Allah Maha Kuat, Maha Kaya, Maha Mampu segala sesuatu. Kemudian Syekh Abdul Razak mengajarkan bagaimana agar bisa berdoa untuk menyucikan jiwa kita. Dan doa ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan doa yang surah yang terdapat riwayatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun dari Al-Quran, itulah yang paling bagus. Dan beliau mengajarkan agar kita dibersihkan hatinya adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Artinya apa? Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, karuniakanlah diriku ketakwaan. Wasakkaha, dan bersihkanlah jiwaku ini. Anta khaira man zakkaha. Engkau adalah sebaik-baik yang bisa mensucikan jiwaku. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau adalah yang memiliki jiwa tersebut, dan engkaulah yang menguasai jiwa tersebut. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaliber Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang sangat mulia, dijamin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk dalam surga. Allah menjamin beliau masuk dalam surga. Akan tetapi beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hatinya selalu bersih. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga selalu mengatakan, Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah, istiqomahkanlah hatiku di dalam agamamu, di atas agamamu. Dan ini salah satu, ya, doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering dilafadzkan di dalam sujud beliau. Sedangkan beliau adalah orang yang paling suci, dan akan beliau selalu menyucikan jiwa. Walihada kana aktsaru doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan doa yang paling sering Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan. Famata iztama'a ala abdi qalbuhu wa sadaqa daruratuhu wa faqathu wa qawiyatu raja'uhu wa lam yata'ajjal ijabah wa tahrul awqatul fadilah fala yaqudu yaruddu du'a'uhu. Maka bila mana seorang hamba mengumpulkan hatinya
dengan sedekah, dengan kejujuran membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan dalam diri ini benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kuatnya harapan ijabah doa tersebut. Sehingga bukan hanya berdoa saja. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pikirannya memikiran motor. Kemudian belum bayar kos. Berarti tidak fokus. Maka di sini apa? Harapan. Harapan yang telah dilontarkan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dikabulkan. Dan dikabulkan maka Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kemudian yang bertiga adalah walam yasta'jil ijabah. Jangan tergesa-gesa untuk segera dikabulkan. Saya sudah berdoa 1 minggu, 1 bulan akan tetapi tidak dikabulkan. Ini salah satu penghalang daripada doa tersebut. Maka kembali kepada perkataannya Umar. Yang penting adalah bisa berdoa. Adapun pengabulan doa itu bersamanya doa. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tergesa-gesa ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Allah Subhanahu wa taala ingin engkau lebih dekat kepadanya, ingin melihat engkau menangis di hadapannya, ingin engkau melihat bahwasanya engkau benar-benar mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebelum kita melobi misalkan minta jodoh yang baik misalkan atau mencari akhwat, maka sebelum melobi ke mertua atau kenalan, maka yang harus kita pikirkan adalah apa? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menggerakkan hati mertua, hatinya akhwat, kemudian jomblangnya? Allah Subhanahu wa taala. Tenang saja Anda punya kenalan yang baik, tanpa berdoa pun saya bisa insya Allah mendapatkan. Maka ini merupakan kesombongan, ya, merupakan kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sesuatu yang mungkin secara logika ini mudah sekali untuk didapatkan, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nasihat Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, seandainya engkau menginginkan sesuatu dan secara logika engkau bisa mendapatkan tanpa berdoa, maka tetaplah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam doa tersebut merupakan ibadah, mengakui kerendahan, kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memilih waktu-waktu yang mustajab ketika berdoa. Maka Syekh mengatakan, fala yakadu yaruddu du'a'u, maka hampir-hampir doa tersebut tidak akan pernah ditolak Allah Subhanahu wa taala. Wa a'dhama ma yu'inuka 'ala du'a, sesuatu yang bisa membantu kalian untuk rutin berdoa yaitu ma'rifatuka anna zakata nafsaka biyadillah, yaitu salah satu agar bisa continue ibadah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yakinkan bahwasanya dengan berdoa juga mensucikan jiwa dirinya. Karena membersihkan jiwa tersebut merupakan juga berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa juga, maka Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan jiwa-jiwanya bagi yang dihendakinya. Wal amru kulluhu lahu, dan semua perkara itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu untuk merundinkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini dengan doa, salah satu tazkiyatu nufus, yaitu membersihkan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatahu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha." Seandainya bukanlah karunia Allah Subhanahu wa taala atas kamu dengan rahmatnya, maka tidak ada di antara kalian yang bisa mensucikan diri, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mensucikan diri sebagaimana yang Dia hendaki. Dan dari sini
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua bahwasanya sesuatu perkara yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala maka bisa didapatkan doa, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga selalu menanamkan agar selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita ibadah tidak mungkin dengan fisik kita, kekuatan kita sendiri. Kita bisa bersedekah bukan karena kita mampu bersedekah mempunyai harta yang banyak ketika Yaumul Ahzab, yaitu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam memindahkan batu-batuan at-turab, tanah bersama dengan para sahabatnya, maka terlihatnya batni batnihi, yaitu perut Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena membawa batu tersebut. Sambil mengatakan, "Wallahi laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala salaina." Demi Allah, kalau bukan karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa pernah bersedekah dan kita tidak akan bisa pernah salat mendirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini apa? Di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam kapanpun menyiapkan, menanamkan pada diri para sahabat agar senantiasa semua perkara itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak bisa mengerjakan kecuali kita meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan jiwa kita, memberikan hidayah kepada kita, iman kepada kita, kebaikan yang sangat banyak sebagaimana kata zakah, yaitu numbuh kebaikan, ya, menumbuhkan kebaikan. Dan kita yang terakhir dari sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar, ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbah, "May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Apakah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini hanya sekedarnya saja? Akan tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam setiap saat mengingatkan, barang siapa yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk. Biadillah, perkara berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika khutbah, menyampaikan bahwasanya semua karena Allah Subhanahu wa taala. Tenang saja, samping saya semuanya ustadz. Saya bisa ngasih memberi nasihat ataupun saya minta nasihat. Tenang saja, saya keturunan kiai, gus, ilmunya banyak. Belum tentu kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah kepadanya. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam menanamkan pada diri hamba ataupun umatnya untuk senantiasa menggantungkan perkara dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan salah satu yang paling besar untuk membersihkan jiwa karena di dalamnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Ini kaidah yang kedua. Mungkin insyaallah kaidah-kaidah yang berikutnya di kesempatan lain karena waktunya mungkin tidak cukup karena 1 jam saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa membersihkan jiwa-jiwa kita dan tidak melenceng atau mencari cara-cara yang tidak dicontohkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika ingin membersihkan jiwa. Sehingga ada beberapa kaidah. Yang pertama adalah tauhid, membersihkan ini yang paling besar. Kemudian setelah tauhid yaitu menghiasi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk ana pribadi kemudian para jamaah sekalian, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, kemudian amalan yang diterima Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki yang halalan thayyiban. Nakhtatim bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.